Dan saya sering hunting juga mendapat pusaka-pusaka yang seperti ini, yang masih putihan. Ya kadang-kadang kalau yang nggak ngerti itu pasti nanti pola pikirnya macam-macam. Yang jelas ada yang mengatakan ini kamardikan lah, ada yang mengatakan keris STW lah. STW itu maksudnya setengah tua atau keris nom-noman. Ya itu semua tergantung pendapat Anda. Yang jelas di sini saya akan mereview agar apa? Agar Anda semua tahu bahwasanya pusaka-pusaka yang masih putihan itu juga pusaka sepuh. Cuma ada cumanya, bos. Cuma belum terwarangi atau belum terjamah oleh warangan atau air warangan. Nah, wujudnya seperti apa? Kita lihat ya, bos. Biar sama-sama paham, sama-sama kita belajar, sama-sama kita sinau, biar sama-sama pinter dan sama-sama pandai. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lindo Aji Jombang, pecinta keris pusaka, tosan arji, serta budaya dan barang antik dari Jombang. Saya ucapkan terima kasih buat kalian semua, subscriber saya dan juga viewer saya yang telah banyak mensupport dan mendukung channel Lindo Aji Jombang. Dan tidak lupa saya doakan agar kalian semua tetap sehat, tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak rezekinya ya, bos. Oke, jangan lupa yang baru gabung dan yang baru tahu tentang channel Lindo Aji Jombang, like dan subscribe ya, bos. Dan juga nyalakan tombol loncengnya. Ini tombol lonceng ini tidak seberapa sulit kok, bos. Tapi itu penyemangat saya. Karena apa? Saya agar lebih giat lagi untuk membuat channel-channel budaya serta pusaka dan juga barang antik. Oke, yang jelas hari ini saya mau mereview dua bilah pusaka saya ini, dan ini nanti saya akan jelaskan bahwasanya kadang-kadang itu orang yang memahari sebuah pusaka, khususnya pusaka yang masih putihan itu artinya belum terwarangi atau belum dikasih warangan atau dikasih racun. Itu kadang-kadang pemikiran dan pola pikirnya pemahar ini beda ya, bos. Kadang-kadang barang yang masih putihan atau masih polos itu terkadang dianggap barang kamardikan. Karena apa? Karena sifatnya besinya masih putihan, belum keluar pamor. Nah, ini. Dan saya sering hunting juga mendapat
pusaka-pusaka yang seperti ini, yang masih putihan. Ya kadang-kadang kalau yang nggak ngerti itu pasti nanti pola pikirnya macam-macam. Yang jelas ada yang mengatakan ini kamardikan lah, ada yang mengatakan keris STW lah. STW itu maksudnya setengah tua atau keris nom-noman. Ya, itu semua tergantung pendapat Anda. Yang jelas di sini saya akan mereview agar apa? Agar Anda semua tahu bahwasanya pusaka-pusaka yang masih putihan itu juga pusaka sepuh. Cuma ada cumanya, Bos. Cuma belum terwarangi atau belum terjamah oleh warangan atau air warangan. Nah, wujudnya seperti apa? Kita lihat ya, Bos. Biar sama-sama paham, sama-sama kita belajar, sama-sama kita sinau, biar sama-sama pinter dan sama-sama pandai. Oke? Nah, ini Bos. Nah, ini dapurnya sengkelat, Bos. Ini saya dapat dari kapan hari dari Trenggalek juga. Ini sengkelat. Nah, ini bukan keris kamardikan atau nom-noman atau keris STW. Ini keris sepuh, Bos. Cuma memang kadang-kadang orang-orang yang hidup di desa atau yang mempunyai keris di desa itu kadang-kadang itu males untuk merawat. Jadi gimana ya, harga suatu pencucian keris itu sebenarnya kalau menurut kita itu murah. Ada yang 50.000, ada yang 100.000. Paling mahal lah 150.000 sekali kita mencuci keris. Tapi kadang-kadang mereka itu males gitu loh. Bukan males masalah apa-apa ya. Maaf ya, ini kita tidak memojokkan orang-orang yang hidup di desa, tidak. Karena apa? Karena ya mata pencarian mereka juga minim, kadang-kadang gitu. Kadang-kadang juga males. Malesnya itu apa? Karena tidak semua desa itu mempunyai orang yang bisa mencuci atau menjamas pusaka atau mewarangi pusaka. Jadi mereka ya pusakanya cukup diputihkan dan tidak mengandung karat. Nah, seperti ini, Bos. Ini. Tapi ini banyak orang yang mengatakan kadang-kadang kalau kita ketemu dengan orang yang tidak mengerti, ini dikatakan keris kamardikan atau keris nom-noman atau keris STW. Sebenarnya tidak, ini keris sepuh. Karena apa? Di sini pasti ada seloroknya. Nah, pasti ada seloroknya. Nanti sampai lihat di videonya ya, biar Anda jelas. Ini belum terjamah oleh warangan sama sekali. Dan nanti kalau sudah kena warangan atau kena air warangan, air jamasan pusaka warangan, nanti berubah. Tidak lagi putih seperti ini, pasti keluar pamor. Yang jelas. Dan ini saya bawa dua, Bos. Tidak hanya sengkelat. Malah ada yang satu lagi ini dapurnya dapur langka. Maaf ya. Nah, ini dapur langka, Bos. Ini putih, malah ini banyak orang yang mengatakan ini kayak kamardikan. Ini keris sepuh padahal. Ini ori sepuh, Bos. Ini namanya dapur Nogogini. Nah, ini dapur langka. Ini juga mau saya cucikan nanti. Nah, nanti Anda bisa saksikan sebelum saya warangi pusaka ini, bentuknya ya seperti ini. Dan nanti kalau sudah kena warangan, nanti Anda pasti tahu bentuk seperti apa nanti setelah dijamas atau diwarangi. Yang jelas akan lebih kelihatan sepuhnya. Kalau untuk sementara ini ya besinya putihan seperti ini. Karena apa? Karena yang saya datangi sering-sering itu orang-orangnya itu jarang yang merawat pusaka, jarang yang diwarangi. Yang penting mereka itu besinya tidak terkena karat gitu aja. Dan juga para pemula-pemula, khususnya para pemahar yang baru-baru cinta pusaka, itu pasti khawatir kalau dikasih pusaka putihan seperti ini. Pasti nanti dibilangnya apa? Pusaka kamardikan atau pusaka STW atau nom-noman. Padahal ini pusaka sepuh dua-duanya. Dan yang satu ini dapurnya dapur sangat langka. Ini Nogogini, Bos. Ini jarang saya temui dan jarang saya jumpai. Ini ori, jaminan orisinil. Bukan pusaka kaleng-kaleng atau bukan pusaka kamardikan. Ini ori sepuh, Bos. Dan Nogogini sendiri ini kan kalau di cerita pewayangan itu
beliaunya itu putri dari Eyang Ontobogo. Ya, seorang dewa ular yang dinikahi oleh Raden Brotoseno atau Bima. Nah, ini. Dan di sini ada mut-mutannya. Ini mut-mutannya kuning, nggak tahu ini emas apa nggak tahu. Yang jelas ini dapur-dapur langka menurut saya. Dan keris-keris dapur langka itu saya paling suka. Dan yang unik-unik itu saya mesti suka. Dan yang jelas ini ada kayak semacam ekor ya bos ya, sampai ke atas. Ini nanti kalau diwarangi, nanti Anda pasti istilahnya bahasa Jawanya itu gimana ya, kaget. Kok tidak sama waktu dengan putiannya. Nanti coba ya, nanti kalau saya sudah ada waktu, nanti akan saya warangi kedua pusaka ini. Yang satu ini sengkelat. Sengkelatnya ini sangat bagus. Apalagi ini sekar kacangnya ini bos. Ini apa? Gelung wayang. Dan ini bungkem. Mepet sama apa? Jalinya ini. Nah. Yang jelas sangat gagah. Ini masuknya eranya insya Allah Mataram Sepuh ini. Dan kalau yang ini kayaknya Majapahitan bos. Ya mudah-mudahan nanti setelah saya review ini saya bisa mencuci kedua pusaka ini yang masih putihan. Jadi kalau Anda membeli atau memahari sebuah pusaka yang putihan gini, jangan lupa yang jelas jenengan amati dulu karakter besinya seperti apa. Dan nanti pasti ada selorok. Selorok itu di sampingnya apa? Wilayah ini ya bos ya. Ini pasti ada seloroknya nanti. Nah, dan gradasi warna dari pusaka ini sendiri pasti keluar. Putihnya itu lain bos. Dengan putihnya apa? Yang bahannya bukan besi itu lain nanti. Yang jelas, kalau kita ingin belajar pusaka, kita harus teliti dan juga kita harus bisa lebih santai, tidak gerusa-gerusu, tidak kebawa nafsu. Jadi, kalau mau memahari sesuatu itu pakailah rasa Anda, jangan pakai yang lain. Kalau rasa Anda sudah pas, sudah kenceng, dan mantep, baru dimahari. Oke, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat buat Anda semua, khususnya para pecinta Tosan Aji dan para pendukung channel Lindo Aji Jombang. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe, juga nyalakan tombol loncengnya, jangan di skip. Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya.